Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian ini merupakan persiapan kita, ya, salah satu usaha kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Ayat yang sering dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dan memberitahukan bahwasanya telah diwajibkan atas kalian saum, maksudnya saum Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini sering diulang-ulang, ya, baik oleh khatib atau dai, mubaligh, atau siapapun yang memberikan kajian ketika menyambut bulan Ramadan. Namun jarang sekali, ya, dibahas oleh sebagian dai, karena memang masih tercantum dalam kitab para ulama, yakni tentang hikmah yang sangat penting sekali yang terambil dari ayat ini. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ketika Allah berfirman kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian saum, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya para nabi dan rasul yang Allah utus itu banyak. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya rasul itu sekitar 300-an lebih. 300, ada yang mengatakan 313, 318, 330 dan seterusnya, yang jelas 300-an lebih, ya. Ada nabi sebanyak 124.000. Betapa banyaknya. Nah, karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan saum Ramadan itu kepada orang-orang yang sebelum kalian, maksudnya itu umat-umat yang mana para nabi dan rasul diutus kepada mereka. Nah, adapun kita ini adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban yang kita akan hadapi ini bulan Ramadan adalah kewajiban yang juga telah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan umat manusia terhadap saum Ramadan. Saking sangat butuhnya, bukan hanya umat Nabi besar Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kewajiban saum, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Di sini kita diingatkan tentang suatu kaidah penting terkait dengan segala perintah dan larangan Allah, bahwasanya Bapak Ibu rahimakumullah,
segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, maka di balik semua itu ada hikmah yang besar. Jadi tidaklah semata-mata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita melainkan karena memang memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Ketika hikmah yang agak rendah, maksudnya itu tidak sebesar kewajiban yang Allah wajibkan, hikmah itu manfaat ya, faidah, maka kewajiban tersebut tidak akan menjadi wajib, tetapi hanya sunnat saja, sunnah yang tidak wajib. Nah, Allah sunnahkan, tidak ditekankan, tidak menjadi wajib, berarti faidahnya pun tidak sebesar kewajiban yang Allah wajibkan. Contoh salat Senin Kamis itu kan disunnahkan, tapi tidak wajib. Nah, ada hikmahnya, tapi hikmahnya atau manfaatnya tidak sehebat manfaat saum Ramadan, karena tidak yang semata-mata Allah mewajibkan sesuatu kepada hambanya, melainkan itu dalam rangka karena memang dibalik kewajiban itu ada hikmah yang besar. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, bahkan kewajiban saum Ramadan ini saking betapa besarnya, maka Allah pun mewajibkannya kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena hal penting yang harus kita yakini dan kita pahami juga, bahwasanya ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, bukan berarti Allah butuh kepada sesuatu tersebut yang diwajibkan kepada kita itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang surah Al-Zariyat. Di sana Allah memberitahukan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan ini, bahkan bangsa jin juga diciptakan itu dalam rangka agar mereka beribadah kepada Allah. Kan terkadang ada sebagian orang yang mempertanyakan, apakah Allah membutuhkan ibadah kita sehingga kita diciptakan dalam rangka agar kita beribadah kepadanya? Tentu jawabannya bukan seperti itu. Allah tidak butuh kepada kita. Makanya apabila dilanjutkan ayatnya yang mulia, surat Al-Zariyat ayat 56, 57-nya dan 58-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengabarkan tadi firman yang tadi, Allah pun melanjutkan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak mengharapkan dari mereka, dari jin dan manusia itu, bahkan dari ibadahnya jin dan manusia itu yang telah menjadi tujuan mereka. Ma'uridu, aku tidak menghendaki dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku, dan tidak pula agar mereka menambahkan rezeki kepadaku. Jadi artinya bahwa kewajiban ibadah yang bahkan menjadi tujuan diciptakannya kita itu bukan demi kebutuhan Allah. Lantas untuk siapa kalau memang Allah tidak butuh? Lantas kenapa mewajibkan rumahnya tadi di kaidah pertama ya? Kesimpulan atau kaidah pertama kita udah kita singgung bahwasanya tidaklah semata-mata Allah mewajibkan sesuatu, melainkan pasti ada manfaat yang besar di balik semua itu. Kenapa? Karena Allah mewajibkan sesuatu atau ibadah maka bukan karena kebutuhan Allah, sebagaimana yang tadi ayat yang barusan saya sebutkan ya, Az-Zariyat. Lantas untuk apakah ibadah kita itu? Ya. Maka kita lihat di dalam surat An-Nahl ya, An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, amalan salihah, itu lafaz Al-Qur'ani seperti itu. Makanya udah diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi amal saleh. Amalan salihah min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, kemudian kalau kita terjemahkan secara bebas lagi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, baik menurut siapa? Menurut Allah. Karena betapa banyak sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, oleh si A misalkan, padahal menurut si B jelek. Gitu.
Baik menurut si B, padahal menurut si C jelek. Baik menurut kebanyakan manusia, padahal menurut Allah jelek. Baik menurut mayoritas manusia, padahal menurut Allah jelek. Banyak kasus seperti itu. Maka yang dimaksud, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, bahasa Arabnya itu amal soleh, maka yang baik, amal soleh atau perbuatan baik yang dimaksud adalah baik menurut Allah. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu baik menurut Allah? Iya, dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa yang melakukan perbuatan baik tersebut menurut Allah, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini lagi-lagi di sini disebutkan bahwa kehidupan yang akan Allah berikan itu kehidupan yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah menyatakan bahwa Allah akan memberi kehidupan yang baik, maka betul-betul total itu kehidupan yang sangat baik. Jadi kebaikan yang sangat agung. Apabila kita nisbatkan kebaikan itu pada manusia, maksudnya apabila seorang, tadi kan seperti sebelum ini kita bahas sedikit, bahwa kadang orang menilai sesuatu itu baik padahal menurut Allah jelek. Ada juga kadang orang menilai bahwasanya sesuatu itu bisa mendatangkan kebahagiaan padahal tidak mendatangkan kebahagiaan. Ada kalanya orang mencari-cari misalkan harta yang sangat banyak, ternyata setelah hartanya melimpah dia nggak mendapatkan kebahagiaan juga. Ada orang yang sampai mengejar jabatan tertinggi dengan cara apapun, ternyata setelah dia berada di jabatan tertinggi, ternyata kebahagiaan gak kunjung datang. Ada juga sampai yang berusaha agar terkenal. Zaman sekarang ya, zaman pengen dikenal, agar dikenal, agar masyhur, tapi setelah menjadi artis terkenal, ternyata dia mati bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Siapa di antara kita yang di sini ya, misalnya masjid ini, siapa yang berani untuk melindaskan diri ke pinggir jalan kalau ada truk lewat gitu? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Alhamdulillah, berarti jiwa kita masih sehat meskipun banyak masalah gitu ya. Semua kita dapat masalah. Saya, antum, bapak, ibu semuanya punya masalah. Bagi yang mengatakan tidak punya masalah itu berbohong. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, baik orang iman atau orang yang kafir, itu dapat masalah semuanya. Seluruh manusia punya masalah. Ketika kita, Bapak Ibu rahimakumullah, jiwa kita meskipun memiliki banyak problem, namun karena masih sehat, masih kuat jiwa kita, disuruh mati kan gak mau. Karena apa? Karena kita masih punya misi kehidupan gitu ya, bahasa motivator, para motivator gitu. Karena kita masih ada sesuatu yang akan kita lakukan, kita tuntaskan di sini, di dunia ini. Dan kita nggak tahu habis mati kemana kan, kita neraka atau surga. Kalau pasti neraka yang mending keneh mati gitu kan. Mending keneh maut, apa dapat santos masuk surga misalkan gitu. Nah, masalahnya kan tak ada kepastian. Kita nggak punya kepastian itu. Hanya cuman berharap bahwasanya orang yang beriman melakukan amal soleh masuk surga, maka kita tunggu dulu, kalau ada hal sesuatu yang berbahaya kita menghindar. Kemudian orang awam yang tidak percaya akhirat misalkan, dia akan menghindari kematian karena apa? Dia masih betah di dunia. Tapi orang yang hatinya sangat sempit justru malah bunuh diri. Berarti atau Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita melihat ada orang yang menurut kita hartanya luas, terkenal, mati bunuh diri, berarti ternyata harta yang banyak itu tidak memastikan, ya, bukan berarti tidak boleh, tidak memastikan seorang itu bahagia. Nah, di sini kita diingatkan tentang suatu keadaan tatkala orang mengira harta banyak atau popularitas itu mendatangkan kebahagiaan, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dikira itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, kalau ingin bahagia ini di antara dalam surat An-Nahl ini ayat 97 ya. An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal baik,
menurut Allah kebaikan ini kebaikan menurut Allah, perbuatan baik menurut Allah, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman. Berarti kalau orang yang berbuat baik, baik juga menurut Allah gitu ya, tapi nggak iman, dia kafir, nggak akan dapat janji Allah ini. Barang siapa yang beramal baik, amalan soleh itu secara bahasa artinya beramal baik. Emang ada orang kafir melakukan amal baik? Ada. Misalkan orang kafir dia mendermakan sebagian hartanya untuk membantu umat Islam, ada yang kayak gitu. Ada sebagian orang kafir bangun masjid, ada, ya ada katanya. Orang kafir kan itu perbuatan baik. Dan Allah juga suka kalau misalkan amalan berupa sedekah kepada orang yang membutuhkan, kan itu secara umum suka ya. Tapi syarat yang lainnya harus ada, yakni iman. Kalau kafir tetap nggak akan diterima amal baiknya itu. Makanya laki-laki maupun perempuan wahwa mu'min dalam keadaan iman kepada Allah tentunya. Falanuhniyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kalau orang yang belajar bahasa Arab itu di sini ada beberapa huruf taukid. Ada 2. Falanuh bukan falanuh, bukan dipanjangkan lamnya. Kalau dipanjangkan jadi tidak, artinya ini la li taukid istilahnya itu. La li taukid, lam untuk mempertegas. Falanuh pendek dibacanya. Falanuhniyannahu, maka teman-teman kami bakal masihan ka eta jalma gitu ya. Bahasa pesantren. Fa maka lanuhniyannahu, benar-benar bakal kami pasihan ka eta jalmi hayatan thayyibah, kauripan anu leres-leres saena. Ya. Falanuhniyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami berikan orang tersebut kehidupan yang baik menurut Allah. Jadi bukan kehidupan baik, kehidupan yang baik yang semu berdasarkan definisi manusia, tapi kehidupan menurut Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau betul-betul Allah udah nyatakan akan kami berikan kehidupan yang baik, benar betul kebaikannya. Karena pemberian itu kan sesuai dengan level orang yang memberi. Maksudnya ada kaidah kehidupan gitu ya, yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya bahwa pemberian itu sesuai dengan level orang yang memberi. Ketika misalkan teman kita yang gajinya pas-pasan, ya, sebulan 2 juta atau yang pokoknya pas-pasan di bawah UMR, neraktir ke kita misalnya, punten ya bila ya. Cuman ini agar mendekatkan pemikiran, karena soalnya sama, saya juga seperti itu. Jadi kalau ada temen yang levelnya dia itu bukan orang kaya, biasa saja, ngasih pemberian kepada kita, traktir misalkannya, paling juga traktir bakso sapiring gitu kan, mie ayam atau mie goreng, pokoknya makanan biasa gitu ya, atau pemberian yang biasa sesuai dengan kemampuan dia. Tapi ketika yang memberikan hadiah kepada kita ini pejabat, misalkan pejabat tinggi Bandung di sini, tentu bukan cuma ngasih bakso atau bukan cuma ngasih uang 10.000, 50.000, tapi misalkan pemberian kamu akan saya biayai beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, kan gitu kan? Saya akan beri kamu pekerjaan di perusahaan ini, kan lebih besar daripada bakso tadi, gitu kan? Karena apa? Yang memberinya memiliki kemampuan ke sana, di sana, dan dia akan merasa terhina dan dia akan rendah nantinya kalau misalkan dia orang yang tinggi, berkedudukan tinggi, ngasih hadiah cuman gitu doang, cuma uang 10.000. Itu gengsi bagi mereka sebenarnya, gitu. Maka lantas bagaimana apabila yang memberi ini sang penguasa langit dan bumi, sang penggenggam timur dan barat? Semua kita diciptakan olehnya, semua takdir telah dia tulis di Lauhul Mahfuz. Saking maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan falanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Masya Allah. Maka ketahuilah kebaikan tersebut adalah kebaikan yang agung, kebaikan yang agung ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami pun akan membalas mereka itu dengan pahala mereka. Sungguh kami akan membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan itu. Jadi intinya terjemah bebasnya, akan kami beri juga pahala yang lebih banyak daripada amalannya itu.
ini dilipat gandakan. Jadi gini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita beramal soleh, beramal baik menurut Allah, menurut pandangan Allah, maka balasannya itu di dunia dan juga di akhirat. Sebagian kaum muslimin ketika mendengar kata ibadah atau amal soleh, bayangannya itu oh iya dapat pahala di akhirat gitu kan. Padahal di dalam Al-Quran berkali-kali bahwasanya balasan dari Allah itu di dunia juga sebelum di akhirat. Jadi amalan soleh, ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan, yang Allah anjurkan, itu pahalanya atau balasan dari Allah berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Adapun di akhirat balasannya itu jauh lebih besar daripada kadar amalan yang kita lakukan. Misalkan seandainya dinilai, misalkan kita melakukan satu amal kebaikan, misalkan ya, kalau dihitung misalkan bentuknya satu amal kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat, sebagaimana yang lafaz dalam Al-Quran ya, sab'ami'ati dirfin au ad'afan katsira, 700 kali lipat atau bisa lebih juga begitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu di akhirat dilipat gandakan, di dunia juga ada balasannya, diantaranya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat An-Nahl, ini surat An-Nahl ayat 97. Dia dalam ayat yang lain disebut-sebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah segala perbuatan yang Allah wajibkan, Allah perintahkan. Di antaranya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal soleh, maka amalan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek, maka kejelekannya itu akan kembali kepada dirinya. Itu diulang-ulang di antara surat Fussilat ya. Surat Fussilat ayat 46. Barang siapa yang beramal soleh, maka kembali kebaikannya bagi orang yang beramal tersebut. Dan barang siapa yang berbuat jelek, kejelekannya kembali kepada orang tersebut. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Allah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya, ya, terhadap hambanya. Dari ayat tersebut kita dikabari kembali oleh Allah bahwa segala perbuatan baik kita, ibadah kita, balik lagi ke kita. Jadi naon wae ibadah nu dipilampah ku urang, hakikat nama bakal uih deui ka urang. Kasayana teh sanes jang batu, tapi ka urang. Berarti tadi disebutkan ketika kita tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah yang berbeda-beda yang kita saksikan, ada sholat, zakat, saum dan seterusnya. Maka hakikatnya ibadah tersebut bukan untuk menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, bukan karena Allah butuh juga, tapi semua kewajiban itu kembali kebaikannya kepada kita. Kebaikan yang seperti apa pahala? Ya betul, pahala akan dilipat gandakan, tapi jangan lupa di dunia pun kita akan mendapatkan kebaikan. Nah itu poin pentingnya ya, poin pentingnya di sana. Maka balik lagi kepada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan Allah butuh pada puasa kita, pada saum kita. Enggak butuh. Barang siapa yang meyakini bahwasanya segala ibadah kita itu dalam rangka menambah kemuliaan Allah, maka akidah kita dipertanyakan. Karena sifat Allah tidak demikian. Memang ada sebagian agama yang berpemahaman seperti itu. Jadi ibadahna makhluk dalam menyembah mereka itu agama, di dalam pemahaman agama mereka itu untuk menambah kerajaan Tuhan-Tuhan mereka, para dewa mereka gitu. Jadi kalau nggak beribadah, para dewa marah. Karena apa? Ya, nggak ada pasokan nutrisi atau apalah gitu ya. Marah mereka. Allah nggak seperti itu. Sifat Allah tidak seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah jangan lupa persiapkan akidah keyakinan kita terkait tentang maksud dari ibadah, apa hikmah dari ibadah Ramadan. Karena kalau kita
menghadapi bulan Ramadan, yang terbayang adalah laparnya, yang hanya terbayang adalah hausnya, lemasnya kita tatkala kita nanti berpuasa, kerja jadi nggak maksimal gitu kan yang kebayang. Apalagi menjelang lebaran nanti harus persiapan uang gitu. Tambah pusing we nepikeun ka aya sapalih kasus makan di sasi Ramadan teh kalau jadi tukang maok atuh. Tambah rame di ditu di bumi di kampung abdi gede bage di dia mah teu beda. Minum heula bismillah. Jadi kalau yang di terngiang-ngiang dalam benak kita menjelang bulan Ramadan adalah duniawi, berat kita menghadapinya. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun menyebutkan bahwasanya keadaan hati kita, gembira tidaknya kita dalam menghadapi bulan Ramadan itu tergantung dengan keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita akan semakin berbahagia. Semakin lemah keimanan kita tentang bulan Ramadan ini, maka akan semakin tidak bahagia, bahkan sebagian orang benci. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu kita kuatkan akidah kita. Bagaimana maksudnya? Ya barusan yang sekelumit saya jelaskan itu bagian dari penjelasan akidah. Ya, bagian dari penjelasan akidah. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan semakin termotivasi. Oh, berarti nanti ketika kita ibadah shaum Ramadan pahalanya besar. Nah, segala ibadah yang kita lakukan, kelelahan dan sebagainya, haus, dahaga menjalankan ibadah bulan Ramadan, kemudian sholat malamnya dan seterusnya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu ternyata hakikatnya untuk kita sendiri. Ternyata ya Allah, betapa maha kayanya Engkau, maha agungnya Engkau tidak butuh terhadap makhlukmu, Engkau tidak butuh. Jadi semua yang Engkau wajibkan kepada kita ya Allah, hakikatnya demi kebaikan kita. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kan di awal dijelaskan ada orang yang menilai kebahagiaan itu begini, hakikatnya tidak kan. Maka butuh petunjuk. Kita butuh petunjuk gimana ya Allah jalan yang benar agar saya bahagia di dunia ini, sehingga di akhirat pun saya mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih berlipat ganda. Al-Quran. Maka kita butuh Al-Quran. Al-Quran yang tentu Al-Quran itu kan berbahasa Arab, dijelaskan maknanya oleh para ahli Al-Quran, kemudian sunnah, agar kita tidak menyimpang. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi," bahwasanya kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Hudan itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang enggak bertakwa ya susah, Al-Quran enggak bisa jadi petunjuk bagi dia. Bahkan dilecehkan oleh mereka yang tidak memiliki ketakwaan dalam hatinya. Apabila mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah hiking atau apa gitu, jalan-jalan ke hutan, atau mungkin naik mobil nyari alamat, kita butuhkan peta. Kalau sekarang Google Map gitu ya, atau aplikasi yang lainnya, dengan itu sangat terbantu sekali. Ada petunjuknya sehingga kita tidak nyasar, bahkan bisa mempersingkat waktu untuk mencapai tujuan. Nah, kita butuh petunjuk itu. Maka demikian juga dalam menyusuri kehidupan yang penuh belantara misteri ini, yang penuh ketidakbenaran, yang penuh fata morgana. Jadi tidak sesuai dengan hakikatnya. Ai sudah itu efek kieu geuning hasilna gitu. Makanya secara Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dalam Al-Qur'an mewanti-wantikan bahwasanya kehidupan dunia mataul ghurur, adalah perhiasan yang menipu, gitu ya. Perhiasan indah kelihatannya itu, tapi geuning menipu, tidak sesuai dengan apa yang di benak kita. Nah, namun tentunya Bapak Ibu rahimakumullah bukan berarti tidak boleh ya mengejar itu semua, asalkan luruskan niat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa sebenarnya orang itu kaya raya,
asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Asalkan dia bertakwa kepada Allah. Apabila kita melihat sejarah, maka kita akan mendapati contoh misalkan orang yang paling bertakwa itu kan para wali. Derajat tertinggi para wali itu para nabi. Paling tinggi lagi para rasul. Rasul pun bermacam-macam derajatnya. Yang paling tinggi ulul azmi, yang 5 itu ya. Pokoknya ada derajatnya. Tiap orang yang bertakwa atau para wali itu memiliki derajat, tidak sama semuanya. Nah, di antara para wali yang sangat hebat itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah ketika meninggikan derajat, maka yang dilihat itu bukan penampilan duniawi, tapi ketakwaannya, ya. Apapun keadaan duniawinya, Nabi Sulaiman, Bapak Ibu rahimakumullah, itu orang yang paling kaya, tapi juga dia bertakwa. Jadi bukan berarti ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi, harta yang besar, harta yang banyak, dia berarti salah hidupnya. Tentu tidak, gitu kan? Karena tadi kita di awal kan membahas tentang bahwasanya ada orang kaya ternyata dia tidak mendapat kebahagiaan, gitu kan? Makanya sekarang juga ada kasus juga sebenarnya bahwa orang yang kaya raya, bahkan jabatannya tinggi, Nabi Sulaiman kaya raya dan jabatannya paling tinggi, raja, ya, raja, dan juga bertakwa. Tidaklah semata-mata Allah memilih beliau menjadi nabi kecuali karena ketakwaannya yang sangat menggunung tinggi, saking besarnya. Beda dengan kita udah nggak kaya seperti ini lagi. Makanya kita butuh tauladan kepada para nabi. Nah, jabatannya tinggi, beliau raja. Bapak Ibu rahimakumullah, kata para ulama ahli sejarah, raja yang berhasil menguasai dunia, jadi kekuasaannya itu luas gitu ya, dominan ke seluruh bumi. Ini ada 4 raja. 2 orang muslim dan 2 orang lagi kafir. Adapun yang muslim itu adalah Nabi Sulaiman dan juga Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain ini dua-duanya Islam. Tapi kalau Nabi Sulaiman itu nabi, sedangkan Dzulqarnain orang soleh biasa. Berarti bisa sebagai motivasi bahwasanya tidak perlu jadi nabi untuk mendapatkan kekuasaan tinggi, asalkan bertakwa. Tapi ternyata orang biasa pun, orang asalkan soleh itu bisa. Tapi ternyata kekuasaan itu tidak menyebabkan seseorang pasti beriman. Karena apa? 2 orang ini penguasa dunia kafir. Yang pertama Bukhtansar, cek bahasa Arab nama Bukhtansar, kalau dalam dilatinkan misalnya Nebukadnezar gitu. Kemudian yang satu lagi yang kafir itu Namrud, Raja Namrud yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim, yang melemparkan Nabi Ibrahim ke api. Raja Namrud itu kuat, Nabi Ibrahim menghadapi raja seperti itu sendiri lagi. Akhirnya menikah dengan istrinya masuk Islam. Maksudnya dakwahnya masuk Islam baru nikah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari sini kita mendapatkan hikmah yang besar. Ternyata memang penuh misteri ya kehidupan dunia ini. Maka kita butuh Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara, ya. Aku tinggalkan 2 hal, 2 perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di antara maknanya adalah tentang menyikapi kehidupan seperti yang barusan kita bahas. Selain tentu itu pun bermakna bahwasanya kalau berdalil untuk menilai kebenaran ajaran agama ini benar atau enggak, harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu diantaranya. Tapi ternyata bisa diartikan lebih luas lagi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak tersesat, tidak salah sangka dalam menilai kehidupan, ikutin Al-Quran dan Sunnah. Itu kesimpulan umumnya. Adzan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Lanjutkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan saya dan juga antum semua. Pada pembahasan yang lalu tadi sedikit membahas tentang
hikmah dari kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentunya yang dimaksud adalah saum di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa saum itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh seluruh umat, ya. Karena tidaklah semata-mata Allah mewajibkan ibadah saum kepada seluruh umat, bukan cuma umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada umat-umat yang lain. Dan tadi juga telah kita bahas, Allah mewajibkan sesuatu bukan demi kebutuhan Allah, tapi justru kewajiban yang dikerjakan tersebut kembali kepada orang yang mengerjakannya, kebaikannya itu. Begitu. Maka tatkala Allah mewajibkan kepada seluruh umat, itu menunjukkan bahwa saum ini sangat dibutuhkan oleh seluruh umat, oleh kita juga. Kemudian tadi pun kita membahas bahwa semua ibadah yang kita lakukan tatkala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang dimaksud adalah kebaikan pahala di akhirat dan juga di dunia, bukan hanya pahala yang ada di akhirat. Nah, oleh karena itu, tatkala Allah mewajibkan saum Ramadan kepada seluruh umat, karena memang baik bagi kita semua, bagi seluruh umat-umat yang lain juga, gitu ya. Kemudian Allah pun Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita masih dalam ayat yang sama, Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, saum itu sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Jadi saum itu agar kalian bertakwa. Di sini jadi patokan, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti kalau saum kita betul, maka kita akan bertakwa, gitu. Saum kita baik, akan jadi bertakwalah kita. Sama seperti tadi, bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Berarti baik tidaknya bangsa jin maupun bangsa manusia kita dinilai baik tidaknya itu adalah tatkala kita ibadah enggak kita kepada Allah. Kalau tidak beribadah maka jeleklah kita, karena di luar dari tujuan penciptaan kita. Sama seperti gelas ini, kalau kita analogikan, ya, gelas ini kan untuk tujuannya untuk apa? Untuk minum, ya. Tapi misalkan ternyata gelas ini sudah tidak bisa menampung air, alias bocor atau retak, udah jelek, jadi nggak bisa dipakai untuk minum. Apakah gelas ini dikatakan bagus? Tentu tidak, karena tujuan dibuatnya gelas ini untuk agar bisa kita minum, menampung air minum, gitu. Itu tidak terjadi, tidak ada di sini. Maka ketika itu tinggal dibuang gelasnya, dan tidak mubazir ketika kita membuang gelas ini, karena udah tidak ada manfaatnya, gitu. Manusia pun gitu, tujuan diciptakannya itu untuk ibadah kepada Allah. Berarti kalau kurang ibadahnya, bahkan tidak beribadah kepada Allah, berarti dia jelek, manusia yang jelek. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia orang yang ganteng, cantik, dan berkedudukan tinggi di dunia, gitu, tetap dia jelek karena keluar dari tujuan hidupnya. Saum agar kalian bertakwa. Berarti apabila ada orang saum, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pun berlalu dan dia pun 30 hari, gitu ya. Kalau saumnya 30 hari, dia melaksanakan semua itu 30 hari. Saparantosnya eta. Setelahnya bulan Ramadan, ternyata dia kembali menjadi orang yang tidak memiliki perubahan dari segi ketakwaan, kembali jelek lagi. Biasanya di bulan Ramadan itu lebih rajin, gitu ya. Dia
nggak pernah sholat witir atau sangat jarang di luar bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan karena ikut tarawih berjamaah dia ikut witir kan, berarti lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Nah ketika keluar bulan Ramadan dia gitu lagi, ibadahnya turun drastis lagi. Bahkan sampai sebagian orang itu ibadahnya di bulan puasa saja, di luar bulan puasa, di bulan Ramadan nggak sholat sama sekali, ada sebagian yang seperti itu. Maka ketahuilah berarti di sana kita dapat mengetahui ibadah dia kemarin di bulan Ramadan itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak sesuai, tidak benar, bisa dikatakan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya setelah saum dia tidak semakin bertakwa. Gitu. Ada sebagian ulama sampai menyatakan demikian, bahwa tujuan ibadah saum itu untuk bertakwa. Sehingga apabila ada orang yang saum tapi ternyata dia tidak juga bertakwa, berarti saumnya dipertanyakan diterima atau tidaknya. Begitu. Sama juga misalkan seperti sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Di antara faidah hikmah sholat itu adalah dengan sebab kita melaksanakan sholat maka kita akan terhindari, akan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar, yang menyimpang gitu ya. Maka ketika ada orang yang rajin sholat 5 waktu tapi masih juga maksiatnya jalan, jadi sholat terus maksiat jalan, STMJ, maka ketahuilah berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah telah menyatakan sholat itu maksudnya sebenar-benar sholat. Jadi standar dikatakan sholat yang real, yang sejati itu adalah dengan sholatnya dia akan berpengaruh pada perbuatannya, akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika ada orang sholat tapi masih korupsi, ketahuilah harus banyak merenung tentang sholatnya. Iya sah sholatnya, jadi maksudnya tidak perlu diulang lagi karena udah sah, dia wudu gitu kan. Kemudian rukunnya dia penuhi. Tapi ternyata ada hal yang lain yang menyebabkan tidak diterima oleh Allah, sehingga sholat terus maksiat jalan. Nah gitu cara berpikirnya. Maka demikian juga saum. Apabila kita ingin melihat diterima tidaknya saum seseorang, maka lihat setelah bulan Ramadan apakah dia semakin lebih baik atau tidak. Meskipun tentu ada catatan, ini juga belum kita tidak bisa memvonis seseorang ketika dia itu saum bulan Ramadan tamat, kemudian setelah bulan Ramadan jadi biasa lagi. Maka kita jangan memvonis antum nggak diterima saum, jangan gitu. Karena bisa juga diterima oleh Allah tapi cuma sekian persennya gitu. Sehingga bisa jadi setelah bulan Ramadan dia ada kemajuan ibadahnya. Biasanya dia sholat wajibnya itu telat terus, setelah saum Ramadan ada 2 sholat wajib yang dia senantiasa berjamaah, misalkan maghrib isya gitu kan, yang dulunya dia nggak berjamaah. Nah itu pun alhamdulillah. Jadi kita jangan bikin orang lain pesimis gitu. Ini kaidah ini sebagai renungan bagi diri kita, bukan untuk memvonis orang lain, tapi untuk diri kita. Saya nggak ada kemajuan setelah bulan Ramadan, ya Allah ampuni kami ya, banyak beristighfar. Nah itu terkait bulan Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, menjelang bulan Ramadan ini kuatkan akidah kita ya, kuatkan akidah kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai motivasi ya, tentang sangat pentingnya bulan Ramadan ini untuk kita maksimalkan ya, adalah suatu riwayat yang ini jarang dibacakan. Saya sering dengar para penceramah dari dulu sebelum menjelang Ramadan. Namun riwayat yang akan saya bacakan ini jarang dibacakan, yakni suatu hadis bahwasanya kata Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Rasul, suatu ketika ada 2 orang laki-laki. Anna rajulaini min baliyyin qadima ala Rasulillah. Ada 2 orang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Nah, kedua orang laki-laki ini masuk Islamnya bareng.
Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Salah seorang dari dua orang tersebut, meskipun masuk Islamnya itu berbarengan, tapi salah satunya lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Islam daripada yang lainnya, meskipun dua-duanya Islam dan bareng-bareng masuk Islamnya. Ini teman ya. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka maka orang yang rajin dan bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam tersebut di antara dua orang tadi itu mengikuti perang bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasul, jihad fisabilillah, bukan jihad teroris ya, ini jihad asli. Adapun pelaku bom bunuh diri teroris, itu keliru perjuangan mereka. Meskipun mereka semangat berdalih memperjuangkan Islam, tapi agama Islam bukan hanya sebatas semangat, tapi harus disertai dengan cara yang benar. Logika sederhananya gini ya, ini penting untuk saya bahas sedikit. Logikanya gini ya, contoh sederhananya maksudnya, ada seorang semangat sholat, semangatnya luar biasa, apalagi di hari Ahad besok hari Minggu gitu ya, semangat sholat subuh, mumpung libur dia sholat subuh 10 rakaat. Kira-kira sah gak? Sepakat seluruh organisasi Islam di Indonesia akan mengatakan kamu salah ya, organisasi yang terkenal gitu ya, yang gak dicap sesat oleh MUI itu tentu akan mengatakan bahwasanya kamu sholatnya gak sah. Kalau orang tadi berdalih, saya semangat, mumpung semangat hari Minggu, nggak kerja, nggak sekolah, nggak kuliah, 10 rakaat, maka kita pun akan dengan sangat yakin akan kita katakan tetap kamu nggak sah, mau sesemangat apapun, mau sambil nangis juga sholatnya, gitu. Kalau sholat subuh 10 rakaat, ya pasti nggak akan diterima. Kenapa? Karena sholat subuh itu 2 rakaat. Kamu meskipun ikhlas, caramu salah, gitu. Para teroris itu sebagian mereka mungkin ada yang betul-betul ingin memperjuangkan Islam. Jangankan harta gitu ya, jangankan waktu pikirannya, harta nyawa mereka taruhkan untuk perjuangan klaim mereka yang mereka lebih sebagai jihad. Tapi qadarullah, cara mereka salah. Kasihan ya. Kasihan, ternyata ada orang yang seperti itu sampai mati, ternyata mati caranya salah. Maka kita butuh petunjuk dari Allah. Nah, ini pun masuk pada kaidah tadi hadis kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan 2 hal, kalian tidak akan tersesat. Nah, contoh kesesatan itu adalah ketika beramal dia kira benar padahal masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, agar tidak tersesat, kata Rasul ada 2 hal aku tinggalkan bagi kalian, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pegang erat-erat, gitu ya, pegang erat-erat. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelahnya kita berusaha mempersiapkan akidah agar kita semakin bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan. Juga selanjutnya kita harus mempersiapkan ilmu saum yang betul itu gimana, yang batal itu gimana. Nah, alhamdulillah ini mah semua ustadz saya kira membahas masalah itu. Paling perbedaan pendapatnya masalah ngorong itu batal atau tidak gitu ya. Ngorong kerzaum, nah mata batal atau ente, ngelurus mah batal. Tetapi disuntik ente batal kecuali suntik infus yang mengganti kedudukan makan dan minum. Maksudnya tes infus itu yang manfaat infus tersebut untuk memberikan asupan nutrisi pengganti makan dan minum itu membatalkan. Karena apa? Karena dimaknai sebagai makan dan minum. Adapun misalkan suntikan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, adapun suntikan yang tidak menjadi pengganti makan dan minum, maka itu tidak membatalkan. Kalau sekarang lagi ramai-ramai vaksin gitu ya, itu tidak membatalkan. Ya, sebagaimana juga fatwa MUI. Karena apa? Karena nggak mengganti makanan. Nah, dicolok itu. Demikian juga ngorong. Padahal di zaman bawah-bawahnya bisa menuju alit dengan istilah ngorong batal, cerik batal, padahal enggak. Baik. Nah, itu hal-hal yang kadang beda pendapatnya. Tapi yang jelas secara umum kita telah mengetahui bagaimana cara saum, caranya. Dan itu dipelajari kembali bagi yang belum tahu apa yang membatalkan saum, apa yang tidak. Itu dari segi keabsahan saumnya. Kemudian ada hal-hal yang lain juga yang berkaitan dengan
diterima tidaknya amalan kita, ya, yang berkaitan dengan diterima tidaknya amalan kita, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, dan juga perbuatan-perbuatan kebohongan, ya, hipokrit atau kemunafikan sebagainya, dan juga perbuatan yang bodoh, konyol, maka Allah tidak akan butuh pada saumnya. Dalam artian butuh di sini adalah maka Allah tidak akan memberikan pahala pada usaha dia dalam menahan lapar dan dahaga. Fi ayyada at'ama wa syarabahu. Berarti di sini Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah mengabarkan kepada kita ada orang yang saum, menahan lapar dan minum, tapi Allah tidak memberikan pahala padanya. Gara-gara apa? Gara-gara hal yang lain. Jadi saumnya itu sah, tidak usah diqodho karena nggak makan minum kan dia. Tidak makan dan minum, tidak melakukan hal yang membatalkan saum. Tapi dia melakukan perbuatan yang lain yang menyebabkan pahalanya tidak ada. Yakni apa? Berkata dusta, itu ya, berbuat kebodohan dan sebagainya. Makanya dikuatkan juga dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Kata Rasulullah, banyak, rubba shaimin itu artinya banyak orang yang saum tapi dia tidak mendapatkan dari saumnya itu selain lapar. Maka di sini diingatkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang yang tahu pembatal saum itu jangan makan, gitu kan, jangan makan minum, dan dia udah berlapar-lapar tidak makan dan minum demi sahnya saum. Tapi kata Rasul, dia hanya mendapatkan laparnya saja, pahalanya enggak. Oh, berarti ada hal yang lain, ada suatu keadaan bahwa orang yang saum itu meskipun sah enggak usah diqodho, tapi Allah tidak menerima ibadah saumnya. Nah, di antaranya itu tadi berkata bohong, berdusta, menipu dan sebagainya. Jadi akhlak juga harus dijaga. Nah, kita kembali ke kisah yang tadi. Dua orang tadi, salah seorangnya kan orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, gitu ya, mengamalkan ajaran Islam, ikut perang bersama Rasul, berjihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i. Maka ketika itu ternyata orang tersebut meninggal, sementara temannya lagi yang satunya tadi belum meninggal, tapi yang bersungguh-sungguh ibadah tadi dan ikut berjihad fisabilillah itu ustusyhida, langsung mati syahid, ya, meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang satunya lagi masih hidup selama setahun kemudian sampai akhirnya meninggal karena sakit, bukan karena perang. Ini yang satunya lagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Tolhah yang mengisahkan hadis ini berkata, maka aku pun bermimpi, ya, fara'aitu fil manam, aku pun bermimpi. Tatkala itu aku sedang berada di pintu surga. Ini Tolhah sahabat Rasul bermimpi sedang berada di pintu surga. Tiba-tiba dua orang yang tadi dikisahkan itu datang, ada mau masuk surga ternyata, masya Allah. Akan tetapi datanglah suatu orang atau mungkin malaikat, ya, karena di sini disebutkannya dalam hadis ini fa kharaja kharijun minal jannah. Jadi ada seseorang yang keluar dari surga tersebut untuk mengabarkan kepada salah satu dari dua orang yang tadi untuk masuk. Maka fa'adzinatu fil akhir minhuma. Maka justru yang disuruh masuk pertama kali itu adalah orang yang terakhir meninggal tadi di antara dua orang tadi. Ini kan kisah tentang dua orang tadi. Jadi yang meninggalnya terakhir, yang bukan syahid, yang bukan karena perang bersama Rasul, itu justru lebih dahulu masuk surga. Kemudian setelahnya mengizinkan orang tadi masuk surga lebih dahulu, kemudian yang mengabarkan tadi pun mengabarkan kembali, kemudian baru setelah beberapa waktu yang lama diizinkanlah orang yang mati syahid tadi untuk masuk surga. Berarti kesimpulannya bahwa orang yang mati syahid, dia itu masuk surganya telat daripada orang yang satunya lagi yang sempat hidup 1 tahun. Apa yang terjadi?
maka para sahabat ketika mendengar kisah ini, karena Tolha mengisahkan, mengabarkan kepada para sahabat yang lain pun terheran-heran. Sebagaimana kita heran, kok bisa yang syahid justru telat gitu ya masuk surganya. Justru ini yang meninggalnya biasa saja tapi sempat hidup 1 tahun. Maka itu pun terjadi keheranan tersebut kepada para sahabat. Maka hal itu Tolha ketika mengisahkan belum dikisahkan kepada Rasulullah, masih kepada para sahabat yang lain. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita bacakan hadisnya tadi itu ketika yang satu masuk surga, itu yang satunya lagi kan nunggu, dia juga mau masuk. Kemudian kata penjaga surga tadi disuruh tunggu dulu, pulang dulu ke belah sana, ditahan dulu. Masya Allah, sampai seperti itu. Irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Nah, maka ketika itu disampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun. Kemudian Rasulullah pun bersabda, karena hal apakah kalian heran tentang kisah mimpi Tolha tersebut? Jadi apanya yang mengherankan kalau kata kita? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini yang meninggal duluan itu, yang sampai meninggalnya mati syahid, itu kan betul-betul bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam, ya. Bahkan sampai mati syahid, berjuang bersama engkau. Akan tetapi justru yang masuk surga lebih dahulu itu orang yang tidak mati syahid, punya umur setahun lebih panjang, tapi matinya tidak mati syahid. Maka Rasulullah bersabda, alaisa qad mata hadza ba'dahu sana? Bukankah orang yang masuk surga duluan itu, yang punya umur setahun lebih lama ini, sempat hidup lebih lama setahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, iya. Kemudian kata Rasul, wa adraka ramadhana fa shoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah orang yang sempat hidup setahun lebih lama itu pun bertemu dengan bulan Ramadan? Kemudian di bulan Ramadan tersebut dia pun melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang banyak. Kemudian selama setahun itu pun dia melakukan tambahan-tambahan ibadah-ibadah yang lain. Artinya di sini Rasulullah menyebutkan orang tersebut selama setahun itu juga bertemu dengan Ramadan. Jadi ada tambahan pahala bulan Ramadan. Masya Allah. Maka para sahabat pun mengatakan, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Sungguh jarak di antara derajat kedua orang yang tadi dikisahkan itu, kata Rasul, itu jarak bagaikan langit dan bumi jauhnya. Masya Allah. Syahid itu betul pahalanya besar, tetapi orang yang bisa diberi kesempatan, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan Ramadan dan maksimal beribadah, berarti yang ini nih, yang satu orang lebih lama hidupnya di dunia ini betul-betul juga melaksanakan ibadah. Kemudian di bulan Ramadan kan bersama Rasulullah, itu seindah-indahnya bulan Ramadan ketika itu, mengalahkan pahala orang yang mati syahid tadi, kalau benar ibadah di bulan Ramadannya. Maka ini sebagai motivasi Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis tersebut hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini menjadi motivasi bahwasanya pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu betul-betul akan menaikkan derajat kita. Bahkan akan menjadi sebab kita masuk surga lebih dahulu daripada orang lain yang memiliki ibadah yang banyak, yang besar, tapi udah meninggal duluan. Sementara kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah. Semoga Allah menghantarkan kita, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan juga memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk, hidayah untuk betul-betul memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, kajian kali ini menitik fokuskan pada persiapan akidah. Kenapa? Karena ketika akidah itu masalah amalan hati, ya. Kalau ibadah yang lain, sholat, zakat itu masalah, kalau pembahasan dalam ilmu Islam itu sebut fikih. Adapun akidah itu berkaitan dengan hati, ya. Jadi kalau kita misalkan sekarang ini kajian tentang membahas fikih, pasti yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang berupa perbuatan lahiriah, zakat, saum, yang kelihatan gitu, nampak lahiriah, zahir. Adapun akidah itu berkaitan dengan hati, keimanan kepada Allah, adanya surga dan neraka, mengesahkan Allah, tauhid dan sebagainya. Dan apa yang tadi kita bahas itu dominannya adalah tentang akidah, keyakinan hati.
Nah, ini penting untuk persiapan akidah. Tentu ini sebagai pondasi saja. Selanjutnya silahkan tingkatkan akidah kita semua, baik melalui baca buku, mengkaji kajian yang lain, banyak yang sekarang akses internet dan sebagainya, atau radio. Nah, kuatkan. Maka ketika akidah Bapak Ibu rahimakumullah kita kuat dalam menghadapi bulan Ramadan, maka segala macam ibadah seberat apapun akan terasa ringan. Kata Syekh As-Sa'di ya, dalam ketika beliau mensyarah kitab Tauhid, kan beliau punya kitab syarah kitab Tauhid namanya Qaulus Sadid ala Syarhi Kitab Tauhid. Syekh Nasir As-Sa'di ini menyebutkan bahwa di antara faidah akidah tauhid yang benar, yusahilu 'alal 'abdi fi'lal khairi wa tarakal munkar, akan memudahkan bagi seorang hamba yang tauhidnya bagus, akidahnya bagus, untuk mengamalkan berbagai macam ibadah. Jangan heran Bapak Ibu rahimakumullah kalau kita mendengarkan ada ulama misalkan sholat malam terus menerus sepanjang malam sampai begadang. Ada yang sebagian yang sampai seperti itu. Jangan heran juga apabila kita mendengar misalkan ada para ulama menamatkan tilawah Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan itu 2 kali tamatan khatam Al-Quran. Di antaranya Imam Syafi'i 2 kali Qur'anin gitu hataman itu di bulan Ramadan 2 kali sehari. Berarti kalau 30 hari Ramadannya berarti 60 kali. Nah tentu ini cara bacanya, baca cepat tilawah, bukan baca seperti kita ngimaman gitu ya. Itu baca cepat, dan ini boleh di bulan Ramadan khusus, itu boleh. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu para ulama biasanya memfokuskan untuk Al-Quran, baik itu murojaah, mengingat review mereview hafalan dan sebagainya, atau mempelajari Al-Quran maknanya dan seterusnya. Jadi khusus. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwa Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi khusus. Nah makanya ketika kita dengar ada Imam Syafi'i membaca Al-Quran sampai seperti itu, karena memang beliau menghususkan di bulan Ramadan seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena akidahnya kuat ya. Sehingga ibadah yang begitu berat menurut kita kan sehari selembar aja agak berat ya, tergantung kadar keimanan kita. Mereka satu Al-Quran. Kenapa? Karena akidahnya kuat. Maka jangan heran juga Bapak Ibu rahimakumullah kalau kita melihat ada orang yang sampai mengerahkan berbagai macam apa yang dia miliki untuk kebutuhan dakwah Islam, untuk ibadah fi sabilillah di jalan Allah. Jangan heran, karena akidahnya telah kuat ya. Dia berani mempertaruhkan apapun demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya sesuai dengan pembahasan kita tadi, itu kebaikannya kembali kepada yang melakukan ya, kembali kepada yang melakukannya. Baik, semakin kuat akidah kita, maka akan semakin maksimal nanti ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Jadi hati kita udah kuat. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwasanya di anggota badan ini ada segumpal daging, organ tubuh, yang mana kalau segumpal daging tersebut baik maka akan berpengaruh, berimbas kepada kebaikan yang anggota badan yang lainnya, dan apabila jelek maka akan berimbas kepada kejelekan anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati gitu ya, terima bebasnya hati. Ketika hati kita bagus maka berimbas pada amalan kita, amalan terakhiriah kita. Ketika hati kita jelek, tidak ikhlas, kuku lutus, tidak ridho gitu ya, kurang keyakinannya kepada Allah, maka berimbas juga kepada bentuk ibadah kita, itu otomatis. Itu hati. Maka ketika akidah itu kan bagian hati ya, membahas tentang amalan hati. Ketika akidah kita bagus, maka otomatis pasti berimbas kepada amalan kita. Akan berubah keadaan kita, dan yang tadinya jelek menjadi baik ketika hati kita baik. Makanya kalau ada pertanyaan, kadang sering ada yang nanya gitu, anak-anak muda biasanya nanya, "Ustaz, gimana saya pengen merubah diri, kok saya gini terus sih hidupnya?" gitu. Dia pengen merubah diri tapi bingung mau kembali mengamalkan Islam. Banyak amalannya, ada sholatnya gitu ya, belum ada zakatnya, belum harus bayar zakat, belum ada ini amalan ini, banyak sekali.
Saya jadi bingung gitu. Kalau orang yang baru hijrah kan gitu. Maka agar tepat hijrah kita atau kembali kita kepada Allah adalah pertama kali perbaiki hati kita. Karena kalau hati kita bagus, itu otomatis akan mengubah perbuatan-perbuatan kita yang lain. Maka jangan heran juga Bapak Ibu rahimakumullah, dahulu para nabi dan rasul fokus dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Kalau kita bahasakan sesuai pembahasan kita, itu dakwah akidah yang benar. Padahal yang para nabi hadapi ketika itu adalah kaum LGBT, kalau bahasa kita sekarang, homoseksual, ya, seperti di umatnya Nabi Lut. Itu kan problem terbesarnya adalah, ya, di antara problem terbesarnya adalah mereka suka lawan jenis. Selain juga mereka berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Kemudian yang dominan juga itu adalah seperti itu. Kemudian di kaum Madyan, bangsa kaum Madyan, itu mereka masalah ekonomi. Jadi kalau berbisnis itu sangat-sangat penipu mereka itu. Kalau bisnis tuh penipu ulung mereka. Timbangan tuh tidak sesuai dan sebagainya. Pokoknya masalah jual beli, bisnis gitu ya, ekonomi kalau di secara umum, secara istilah umumnya, maka di sanalah problema mereka. Selain juga mereka berbuat syirik. Kemudian di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kaum yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah sedang menghadapi problematika kepemimpinan, dipimpin oleh Fir'aun, diktator yang bengis, ya. Dipimpin oleh pemimpin. Dan mereka tadi di sholat maghrib disebutkan tentang kaum Nabi Musa, ya, ke imam itu membacakan tentang kisah Nabi Musa itu, bahwasanya para pemimpin mereka Fir'aun menyembelih anak-anak kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Isa, menyembelih anak-anak, ya. Yudzabbihuna abna'ahum. Adapun perempuannya wa yastahyuna nisa'ahum. Perempuannya dibiarkan hidup, biar apa? Biar nanti punya anak lagi. Gitu, yang sekarang dihabisin dulu. Intinya adalah di sana masalah sistem kepemimpinan yang diktator. Di sini yang barusan saya sebutkan beberapa keadaan kaum nabi yang memiliki problematika yang berbeda. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan metode dakwah para nabi ketika hendak mengubah keadaan kaum mereka yang tadi berbeda-beda itu problematikanya, Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat yang berbeda-beda, yang tadi contohnya disebutkan tadi. Allah telah mengutus rasul. Kata Allah, dakwah mereka adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah akidah, sembah Allah, jauhi tauhid, segala sesuatu selain dari Allah. Itu kata ringkas dari inti tauhid atau akidah. Dari sini kata para ulama, di antara kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, itu menunjukkan bahwa para nabi ketika hendak melakukan perubahan bagi bangsanya, maka strategi pertama yang dilakukan oleh para nabi adalah mengubah hati mereka yang tadinya kotor dengan kesyirikan menuju kepada tauhid. Ketika hati mereka bagus, berimbas pada perbuatan yang lainnya, LGBT atau homoseksual akan mereka tinggalkan. Kemudian berbisnis tentu akan adil ketika hatinya bagus. Kalau udah bagus, kemudian masalah kepemimpinan, ketika hati mereka sudah diperbaiki, maka akan berimbas pada keadaan bernegara. Begitu. Demikian juga kita, ya. Demikian juga kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini, agar semakin maksimal kita kuatkan akidah kita. Barusan atau pada kesempatan kali ini tadi dari kajian dari semenjak ba'da maghrib sampai sekarang itu hanya sekelumit tentang kaidah bahwasanya persiapan akidah, persiapan hati itu penting, dan juga tadi sempat dibahas beberapa hal sebagai motivasi bahwasanya beginilah ketika Allah mewajibkan ada hikmahnya. Itu bagian dari pembahasan akidah juga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentu karena kekurangan ilmu saya. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, ya nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Biasanya ada selembar, ya. Kalau nggak ada kita tutup aja, nggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.